Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Ocin Blam Blam. Di video kedua ini saya akan membagikan tutorial. Tutorialnya yaitu membuat CV ya, CV untuk apply jobs di perusahaan. Tapi sebelumnya saya akan membahas ini, yang mana CV ini ada di sebuah materi yang sekarang lagi rame di program pemerintahan, yaitu Kartu Prakerja. Jadi kenapa saya membahas video ini? Saya justru awalnya kaget. Yang di pikiran saya Kartu Prakerja itu tentang kompetensi program yang diberikan kepada teman-teman dan rekan-rekan semua mungkin ya, yang membutuhkan. Itu saya kira pemrogramannya itu lebih kayak apa ya, kayak lebih ke arah modern lah. Cuma waktu saya melihat berita di detik.com, duh kok begini, aneh gitu loh. Programnya yang diajarkan mulai dari bikin pempek sampai membuat CV. What? Nggak salah nih materinya yang dikasih. Kan padahal kalau seumpama nih ya, mungkin dari beberapa siswa yang lulus sekolah yang tahun-tahun ini mungkin ada sedikit banyak mungkin sudah paham ya tentang masalah CV online ini, mungkin sudah paham bagi teman-teman yang sudah paham. Tapi ada juga yang belum paham. Cuma dari harapan saya itu, saya pas waktu dengar ada program Kartu Prakerja buat untuk masyarakat Indonesia yang ingin mengembangkan skill dari masing-masing pekerja, masing-masing yang membutuhkan, itu saya kira itu ke arah modern. Dan mungkin kalau di era industri sih mungkin banyak program-program yang sejenis seperti ISO, seperti program pelatihan alat berat, mungkin kayak itu kan masih banyak dibutuhkan ya. Tapi kalau hanya untuk buat pempek sama buat CV, perasaan di YouTube sudah ada, sudah banyak. Makanya saya ulas lagi di sini. Jadi ya sharing-sharing lah, bukan berarti kita mencibir atau gimana. Cuma kan lebih ke arah yang positif aja ya. Cuma kan yang paling tidak kita sendiri membutuhkan kompetensi yang di era modern sekarang seperti kayak programmer, developer, seperti itu kan mungkin lebih baik dan banyak sekali yang dibutuhkan di perusahaan-perusahaan ya. Tapi tidak apalah tadi. Jadi di video ini saya akan membuat CV. Nanti buat teman-teman yang masih belum paham, belum tahu gimana caranya, saya ajarkan mulai dari nol sampai apply jobs di sebuah perusahaan ya. Saya contohkan nanti ya, mungkin setidaknya bisa bermanfaat. Dan sebelum tutorial saya mulai, jangan lupa klik subscribe, like, komen, dukung terus channel saya. Let's go. Oke, sebelum kita mulai tutorialnya, saya ucapkan buat teman-teman selamat menunaikan ibadah puasa ya. Jadi di video tutorial kedua ini, yang kemarin saya bikin tutorial tentang Cam Scanner, aplikasi untuk scan file dan foto, itu juga bermanfaat juga nanti di sini kalau misalkan kita butuhkan untuk scan file-file soft dokumen seperti ijazah ataupun sertifikat seperti itu. Cuma di CV online ini tipikalnya itu enggak seperti itu ya teman-teman. Jadi CV online ini lebih ke arah langsung ke user, itu lebih simple desainnya. Jadi sebelum teman-teman untuk mendesain CV online kalian, itu
saya sarankan untuk memakai Word yang versi 2016. Saya pakai versi 2016. Kenapa? Meskipun nggak baru, itu di sini sudah disediakan seperti ini. Yang ini ya. Ini desain yang sudah disediakan oleh Word. Jadi kita nggak perlu susah-susah untuk mendesain. Kalau misalkan ingin mendesain sendiri ya nggak apa-apa, terserah kalian sih ya. Jadi ada macam-macam desainnya di sini, seperti ini juga ada. Terus sama yang desain event masih banyak lagi ya. Jadi saya sarankan seperti itu. Contohnya seperti ini, saya buka ini ya. Create. Nah, di sini ini itu kita bisa langsung mengedit mulai dari nama sekolah, experience, pengalaman ya, profil kita sendiri, tentang kita sendiri, kontak person, website, atau sampai email. Jadi untuk desain skill seperti ini kita bisa mengikuti saja. Jadi kita bisa ganti, nanti kita bisa kasih keterangan seperti skill fotografi seperti itu ya. Misalkan kalau skill programmer berapa persen, 70% itu tergantung teman-teman sendiri nanti untuk mengeditnya. Tadi kenapa saya menyarankan seperti di Word 2016 itu lebih mudah. Cuma nanti ini akan saya kasih filenya, file yang sudah desain yang sudah didesain untuk teman-teman sendiri itu di CV ini. Saya kasih nanti di link deskripsi ya, tapi bukan file yang ini ya. Ini contoh yang ada di Word 2016. Jadi kita bisa lebih mudah. Dulu kalau kita buat CV online itu umumnya ya, sebelum saya tahu untuk desain yang modern seperti ini, itu umumnya dulu tuh hanya ketikan biasa. Setelah itu ada soft copy seperti ijazah, SKCK, surat kesehatan, bahkan sampai sertifikasi yang kita dapat dari sekolah atau dari PSG magang seperti itu ya. Tapi sekarang itu di CV online yang modern sekarang itu nggak butuh. Jadi butuhnya seperti ini, simple. Jadi ketika kita sudah ngupload di sebuah perusahaan, itu filenya itu nggak terlalu gede. Perbedaannya di situ. Kalau file yang berbentuk Word nanti kita convert ke PDF itu lebih ringan, maksimal mungkin 3 atau sampai 4 MB lah. Tapi kalau ada file foto terus sama file ijazah yang kita scan itu lebih berat, bisa mencapai 10 MB ya CV kita. Kadang di perusahaan itu ketentuannya itu hanya memberikan maksimal CV uploadnya cuma 2 MB gitu ya. Jadi maksimal formatnya cuma segitu, nggak banyak. Jadi awal-awal dulu saya memang nggak pakai yang seperti ini, emang nggak tahu ya. Jadi semakin berjalannya tahun, terus saya lihat referensi dari teman-teman, itu ternyata sekarang dibuat seperti ini, lebih simpel. Jadi dulu saya kenapa di video sebelumnya ya, itu saya memakai cam scanner itu udah dari dulu, itu buat ya gitu, buat CV online. Saya foto mulai dari jasa, SKCK, sertifikat semua, terus saya ketikan biasa, nggak ada desain dan polos. Jadi kepada yang terhormat seperti itu. Jadi ketikan biasa, setelah itu di bawah filenya itu ada ijazah, surat keterangan sehat, SKCK, sertifikasi, itu semua saya cantumkan di situ. Tapi sekarang nggak. Jadi simple seperti ini ya. Oke, akan kita mulai video tutorialnya untuk membuat CV. Stay tune terus ya teman-teman. Oke, akan kita mulai tutorialnya. Jadi di sini nanti saya kasih file yang ini ya, yang kurikulum Fitrik Supriyadi ini punya teman saya yang pernah saya buatkan. Jadi filenya seperti ini, nanti saya kasih di kolom deskripsi ya, bisa kalian download. Ya, di sini nanti bisa kalian edit mulai dari nama, ini bisa dihapus seperti ini. Jadi itu terserah kalian. Nanti kalian isi sesuai nama, foto juga, foto tinggal klik sama terus klik insert picture. Nah, kasih foto kalian sendiri ya. Jadi langsung ganti, tinggal menyesuaikan saja. Terus di sini nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, status, keluarga negaraan, agama, alamat sekarang, dan nomor telepon. Jadi ini data-data
format-format yang di sini ini standar. Kalau kalian ingin menambahi boleh, itu terserah, asal cukup dengan kolom. Ini data pribadi. Nah, selanjutnya itu di sini ada pendidikan ya, pendidikan formal sama non formal. Ini bisa kita edit. Jadi untuk yang formal bisa kalian isi SMA Negeri 1 Kutorejo, ini contoh saja ya. Jadi non formal mungkin kayak yang sedang kuliah atau sekolah sertifikasi apa seperti itu, bisa diisi di sini nanti. Nah, yang ketiga itu experience, pengalaman. Jadi pengalaman kalian yang mungkin sudah bekerja atau belum bekerja pun itu bisa kalian isi di sini. Kalau misalkan, Bang, aku masih baru lulus sekolah tahun ini, gimana kalau pengalamannya kan nggak punya? Ya bisa, dan ini kalian ganti nih, yang ini ya. Ini kalian ganti. Itu tinggal diganti sertifikasi magang aja nggak apa-apa. Jadi paling tidak itu ada nilai plus buat mengirim CV-nya ke perusahaan. Jadi kalau yang sudah punya pengalaman silahkan tinggal diganti aja. Ini mulai dari tahun, dari PT apa. Ini hanya contoh ya. Nah, terus yang terakhir di sini kemampuan. Kemampuan kalian ya bisa nanti kalian isi sendiri. Ini kalau misalkan kalian bisa Office Word ya silakan diisi berapa persen, dan persentase mulai dari gambar bintang ini ya, Excel, PowerPoint, untuk kemampuan bahasa juga, kemampuan bahasa Inggris sama internet, umumnya seperti itu. Nah, di header paling bawah ini, yang paling bawah ini bisa kita isi nomor telepon, email kita ya, sama alamat lengkap. Nah, sebetulnya memang nggak mulai nol bikin CV desainnya seperti ini sih ya. Kalau kita misalkan buat dari awal mulai nol, mungkin videonya agak berdurasi panjang ya. Jadi saya bikin simple biar kalian juga mudah untuk membuat CV-nya, itu nggak ribet. Paling tidak ini bisa berguna lah nanti buat teman-teman yang baru lulus sekolah atau yang sudah kerja mungkin tapi belum tahu tentang pembuatan CV online ya, mungkin ini solusinya. Jadi gini teman-teman ya, kenapa CV online ini sekarang berbeda dengan yang dulu, itu kembali ke era modern sekarang. Jadi perusahaan sendiri juga ingin mendapatkan calon karyawan yang mungkin wawasannya agak lebih modern, mungkin bisa jadi seperti itu ya. Nah, nanti di CV ini setelah berbentuk Word, kita bisa alokasikan file ini ke aplikasi Jobstreet. Mungkin ada yang belum tahu, nanti akan saya jelaskan di video berikutnya ya, mungkin nanti Jobstreet seperti apa untuk mencari lowongan kerja di Jobstreet. Itu filenya bisa kita upload di sana. Tapi kalau untuk pengiriman langsung by perusahaan, itu biasanya perusahaan mintanya yang PDF. Bang, gimana bang caranya untuk ganti format PDF-nya? Ini kan formatnya Word. Oke, sabar. Jadi ini misalkan sudah jadi ya, sudah kalian edit, kita tinggal klik file, terus save as, terus kalian mau simpan di mana ya. Saya contohkan di sini aja ya. Saya bikin folder baru ya, di sini di foldernya tadi. Nah, di kolom file name ini, save as tipenya ini kalian ganti menjadi PDF. Nah, seperti ini. Setelah itu, ini cukup standar publishing online and printing aja ya, gak usah diganti-ganti. Cukup ini aja standar dari penyimpanannya saja, kita save. Nah, nanti bentuknya seperti ini. Jadi tidak merubah kualitas gambar atau apa, cuma formatnya aja yang beda. Nah, untuk kita melihat berapa file formatnya, itu perbedaannya tipis. Kalau dari Word tadi itu 76 kilobyte, kalau sudah berbentuk PDF cuma 106 kilobyte. Berarti kalau kita apply job di perusahaan dengan email, dengan pakai Gmail ya, pakai Gmail, itu kemungkinan besar lamaran kita ini, CV kita ini bisa diterima, karena biasanya umumnya tuh perusahaan persyaratannya maksimal filenya tuh
cuma 2 megabyte. Kalau 106 kilobyte ini pasti bisa masuk. Jadi gak ke spam gitu. Jadi gak masuk ke spam mereka gitu loh. Jadi masuk langsung ke kotak masuk. Jadi seperti itu ya. Nah, nanti ini setelah ini akan saya ajarkan juga untuk cara mengirimkan file PDF ini langsung ke alamat email perusahaan dan contoh cara pengirimannya. Oke, teman-teman, kita lanjut. Jadi yang terakhir ini kita apply CV-nya langsung ke perusahaannya. Saya contohkan, ini saya memakai PC ya, komputer. Kalau dari versi HP itu beda. Cuma sebetulnya nggak sulit sih, cuma kita tahu alurnya aja. Oke, kita buka Google Chrome dulu, kita tulis Gmail. Oke, Gmail Sync ini sudah ada. Kita klik. Nah, ini email saya. Jadi ini saya contohkan langsung cara pengiriman CV online ini langsung ke perusahaannya seperti ini. Nah, ini salah satu contoh saya mengirim ke salah satu perusahaan. Nah, ini file yang di bawah ini file yang kita buat tadi, yang formatnya PDF tadi. Jadi format teksnya itu bisa kita isi seperti ini. Nanti kalau kalian masih kebingungan, saya kasih juga formatnya seperti ini ya. Bisa saya taruh di link deskripsi juga nanti. Terus untuk pengirimannya itu ke alamat ini data, subjeknya juga harus diisi. Pasti perusahaan pasti juga menganjurkan untuk mengisi subjek posisi apa yang kita lamar ya. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, jadi dari file yang ini tadi, dari file yang ini tadi, PDF ini tadi, ini langsung nanti kita kirim ke perusahaannya. Saya contohkan seperti ini. Kita buka Google Chrome-nya, terus kita tambah baru compose ya. Oke, di sini lebih mudah. Untuk lebih mudah ini saya copy dulu teks format pengirimannya ini. Sorry ya, ini saya copy dulu. Nah, seperti ini, copy, salin. Ini yang pesan baru tadi. Kita copy paste di sini, tempel. Terus subjek kita isi, misalkan kita melamar di posisi operator produksi seperti ini ya. Terus ini kita bisa kasih email dari perusahaan tersebut. Misalkan ini saya contohkan saja. Nah, ini sudah yang email-email yang sudah pernah saya kirim CV ya di salah satu perusahaan manapun ini. Ini saya klik misalkan di sini. Nah, ini email perusahaannya teman-teman. Jadi langsung pihak HRD. Email dari pihak HRD itu kita masukkan di sini. Setelah itu format file PDF tadi kita taruh di bawahnya ini. Di bawahnya format teks ini. Kita enter dulu. Ya. Terus kita pilih ini attach file. Kita klik. Kita cari filenya tadi. Filenya ada di mana tadi ya? Nah, di sini. Nah, di sini ya. Jadi kita open. Nah, formatnya tetap 106 kilobyte. Jadi gak gede. Lebih ringan ya. Bahkan lebih ringan. Nah, nanti setelah ini sudah kita klik kirim saja. Jadi saya contohkan seperti itu ya teman-teman. Jadi lebih mudah gitu loh. Untuk pengiriman CV online-nya itu lebih simple. Ini juga nggak terlalu berat juga filenya, jadi enak untuk apply jobs dimanapun ya.
Tapi kalau untuk yang di Jobstreet itu beda dengan cara yang seperti itu, ada sendiri di Jobstreet. Nanti saya akan jelaskan di video berikutnya ya mungkin ya. Nah, oke teman-teman, mungkin itu saja ya tutorial yang bisa saya berikan. Yang pasti untuk format pengisian teks ini jangan sampai salah, mulai dari kepada yang terhormat Bapak Ibu HRD Rekrutmen PT, ini contoh saja, dengan hormat dan sekian, terus isi nama, alamat jangan sampai salah, pendidikan terakhir, sama nomor yang terpenting ini, nomor handphone jangan sampai salah ngetik ya, jangan sampai salah mengisi nomor handphone. Kalau salah-salah mungkin kalian nggak dipanggil-panggil, dapatkan panggilan kerja, bahkan ya nggak pernah. Apalagi kalau misalkan salah pengisian nomor handphonenya tuh di file PDF ini tadi, di CV online-nya tadi, wah tambah parah tuh. Salah mengisi nomor telepon, nomor HP ya. Jadi seperti itu. Kalian koreksi lagi nanti. Nah, mungkin itu saja tutorial yang bisa saya berikan. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Bagi teman-teman yang baru lulus sekolah atau yang masih kuliah, nanti pasti kalau yang masih kuliah pasti sudah paham lah tentang hal-hal seperti ini. Tapi yang masih lulus sekolah dari SMA, SMK seperti itu, mungkin ada yang tahu, ada juga yang tidak. Tapi dari sepengetahuan saya juga punya grup personal di WhatsApp untuk grup info lowongan kerja ya. Itu kadang teman-teman ada yang nggak tahu caranya bikin CV online seperti gimana bang gitu loh. Jadi kalau kita kembali lagi buat dari nol, mendesain lagi dari awal, itu memang kalau kita nggak tahu tentang desain atau gimana cara mendesainnya gimana, itu ribet ya. Jadi ini saya kasih tutorialnya itu lebih mudah. Tinggal kalian edit, isi format nama kalian sendiri, foto kalian, sudah selesai. Tinggal save as tadi seperti itu tadi ya. Oke. Mungkin ini saja yang bisa saya berikan tutorialnya. Buat teman-teman jangan lupa dukung terus channel saya dengan cara klik subscribe, like, komen yang positif aja. Jadi kalau ada yang teman-teman yang kurang paham bisa komen di bawah. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Terima kasih.